Sekolah, tim penilai dan ketua komite untuk acara kami atau saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kepada tim penilai. Baiklah, untuk acara pembukaan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, acara telah dibuka dan acara pembukaan dimohon yaitu dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin dimohon berdiri. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini dalam acara penilaian kinerja kepala sekolah. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW serta para keluarganya, para sahabatnya dan para panitia sampai akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi sholli wa yassir. Bapak Ibu guru yang saya 1 dan 2 yang saya hormati, Bapak komite dan pengurus komite, ketua, bendahara, sekretaris dan anggotanya, alhamdulillah lengkap ya.
Yang saya hormati juga anak-anakku sekalian yang saya hormati, pada hari ini meskipun agendanya rutin ya, setiap tahun kita adakan penilaian, bahwa setiap tahun itu kepala sekolah dinilai kinerjanya selama setahun gitu ya, apakah ada peningkatan progresif atau bahkan menurun ya regresif. Memberikan bimbingan dan pengarahan sampai dengan saat ini sehingga saya merasa selalu seperti sekarang ini. Mungkin tadi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu yang kami hormati, marilah kita sama-sama selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita alhamdulillah bisa melaksanakan sebagai khalifah fil ardi, hamba Allah, tugas utamanya adalah ibadah kepadanya. Namun ibadahnya ada dua, Pak, ada ibadah mahdhur dan ibadah ghair mahdhur. Ibadah yang langsung berkaitan dengan Allah seperti sholat, berzikir, bahwa berdoa, mendekatkan diri kepada Allah, itu adalah ibadah mahdhur. Ibadah ghair mahdhur itu adalah ibadah yang tidak langsung berkaitan dengan Allah, termasuk Bapak dan Ibu melaksanakan tugas keseharian, yaitu sebagai pendidik, sebagai kalau siswa ya sebagai pelajar, kalau guru ya sebagai penata, ya pengelola administrasi, komite ya sebagai pengembang dan pemikir untuk ke depan bagaimana sekolah itu bisa maju, kontribusi dari orang tua siswa. Itu ibadah semua. Yang penting kita niatnya adalah lillahi ta'ala. Mudah-mudahan ibadah kita selalu diberkahi dan terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, salam dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi dan Rasul untuk zaman kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambil memakai baju baru. Cantik. Cantik. Makanya di Jati 7. Cantik. Sebelum memulai kegiatan PKKS di SMA Ciwaru, izinkan saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Kailani MPG, yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Ciwaru, yang terhormat Bapak Ibu Staf TU, yang terhormat Ibu Asparis ya, ada Asparis. Oh, tidak. Ya, yang sangat dibanggakan anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMA Negeri 1 Ciwaru. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat yang Rabbi Allah SWT yang sudah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa bersilaturahmi kembali di kegiatan penilaian kinerja kepala sekolah di SMA Negeri 1 Ciwaru. Yang pertama adalah kita akan mendengarkan atau menyaksikan presentasi dari Bapak Kepala Sekolah. Kemudian yang kedua, Bapak Kailani selaku asesor pertama itu akan melakukan wawancara dan telaah dokumen. Kemudian saya sebagai asesor kedua, karena pengawas berpindah itu menjadi asesor kedua, saya akan melaksanakan wawancara dengan anak-anakku ya. Nanti kemudian observasi. Nah, setelah itu kami akan berembuk kembali dan nanti mungkin kalau wawancara sekaligus rekomendasi aja ya Pak ya, terus rekomendasi nanti juga saya akan menyampaikan temuan saya wawancara dengan siswa sebagai bahan rekomendasi. Setelah itu kita akan melakukan penutupan dengan serah terima hasil penilaian. Nah, untuk itu kepada Bapak Kepala SMA Negeri 1 Ciwaru dipersilakan untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di penilai 1 Dr. Andes Kailani MPG dan penilai 2 Bu Susi Lawati SPDPD. Pantun saya jadi tidak bisa pantun, cuma karena dimulai ya saya juga harus dibalas. Untuk dari pohon talas di Purwokerto anak bersekolah. Assalamualaikum, mohon dibalas. Aku buka acara dengan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Buah nangka, buah delima, buah salak, buah kedongdong. Itu nama buah-buahan.
kita bisa mempresentasikannya tentang penilaian kinerja kepala sekolah. Tadi sudah disampaikan oleh tim penilai ada 3. Kita karena penilaiannya kan 360 derajat ya, dinilai nanti oleh penilai 1, penilai 2 tentang komponen kinerja saya selama setahun. Nanti dinilai oleh orang tua, kebetulan komite dan berapa guru juga orang tua siswa di sini gitu ya. Jadi nanti yang tadi saya tunjuk 10 orang itu nanti mengisi instrumen gitu ya. Padahal instrumen juga sudah isi juga di Google Form gitu ya. Tapi nggak apa supaya ini kelihatan bahwa sudah melaksanakannya apa yang di Google Form juga gitu. Termasuk juga anak-anak juga kan ada yang sudah mengisi gitu ya di Google Form. Barangkali itu ya tinggal diisi saja. Di sini yang namanya penilaian kan ada yang normatif ya, ada yang jelek dan ada yang bagus. Apa adanya nggak apa-apa gitu ya. Kalau pengawas satunya Pak Kailani rumahnya di Durukuntan di saya ada. Apalagi Bu Susilawati sudah pernah ke rumahnya. Nanti kalau nilainya kecil, buahnya saya kempes. Ancaman itu. Nanti barangkali guru yang orang tua dengan komite yang nilainya kecil gitu ya. Ciriin Pak, iya. So, kalau ketemu saya nanti anak-anak juga, pokoknya memberi nilai kecil, ciriin gitu. Kan sesuatu harus ada ancaman gitu ya. Iya. Sudah ada ancaman baru nanti nilainya gitu. Ya, kita mulai itu gurau gitu ya. Nggak apa-apa nilai seadanya sudah, nggak usah dimanipulasi gitu ya. Tapi pengennya sih gede gitu. Kita mulai slogan SMA 1 Cawar itu bekerja dengan 3P ya. 3P-nya dengan dan prestasi. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu sudah sadar gitu ya bahwa pelayanan, penampilan dan prestasi itu aku ya. Pelayanan kita harus bisa memberikan pelayanan ke orang tua gitu ya. Jadi apa yang dikeluhkan orang tua, apa yang kita bisa memberikan pelayanan. Jangan sampai nanti orang tua datang ke sekolah dan banyak cembutut, asem, banyak kayak muka bulan, apa ya, bulan sabit tidak kelihatan gitu. Jadi harus memberikan pelayanan baik. Kalau pelayanan juga tidak memungkinkan, beri penampilan. Gitu. Saya datang ke sini juga, saya masuk suatu penampilannya kayak apa gitu ya. Tapi bertahap hampir 2 tahun saya berjalan ke sini, alhamdulillah sudah mulai nampak ya. Kalau mungkin gadis mah sudah mulai ada sedikit bersolek, meskipun belum kelihatan cantik gitu ya. Jadi belum dilirik oleh pemuda gitu ya. Tapi mudah-mudahan ke depannya bisa. Dan yang terakhir tadi adalah prestasi gitu ya. Mudah-mudahan kalau sekolah itu yang bagus 3-tiganya ya, penampilannya oke, pelayanannya oke, dan prestasinya oke. Insya Allah kita bisa mengikuti. Harapan saya mudah-mudahan tahun ke depan itu SMA kita ini sudah termasuk sekolah yang sejajar dengan sekolah. Amin. Nah ini foto dengan orangnya gantengan fotonya ya. Ini namanya kebohongan takwid ini. Nama PD S1 tapi sudah doktor gitu ya. Kalah pengawas juga. Bu Susi baru MPD, Pak Kailani baru MAG ya. Kalau saya sudah doktor ya. Mondok di kantor ya. Tidak perlu S2. Amarat 1970 MKS MPTK. Ini TMT di SMA 1 Cawar itu terhitung 6 Desember 2021 ya. TMT-nya gitu. Cuma mulai tugas saya di Januari 2022, berarti sudah 2 tahun hampir jalan. Kalau dalam bahasa Cirebonnya 2 tahun jalannya, 2 tahun menuju ke tahun. Next. Nah ini apa yang sudah saya lakukan selama setahun ini depan gedungnya tuh kayak seperti itu tadinya gitu ya. Tempat kumuh, tempat buka-buka penuh dengan pohon bambu gitu ya. Tapi alhamdulillah sudah ini. Ruang guru juga sudah kayak apa tadinya gitu ya, alhamdulillah sudah ini. Hanya mungkin karena keterbatasan listrik ya, jadi harusnya AC-nya itu 4 nyaman gitu ya, cuma karena jeblak lagi gitu ya, malah merusak AC. Mudah-mudahan nanti Pak bendahara itu mana? Tadi kemarin saya laporan sudah menerima ini, sudah diperbaiki ya, cuma belum ada laporan sudah normal, karena menambah
Oh, ini jadi bukan tidak mau ini, cuma karena listriknya yang belum stabil. Mudah-mudahan nanti setelah diperbaiki semua kelas itu sudah teraliri dengan listrik yang penerangannya nggak kayak tempat UKA gitu. Ya ini lapangan parkir juga saya kesini nggak jelas ya. Sekarang sudah alhamdulillah sudah bagus. Dengan parkir timur dan parkir barat. Terus toilet kepala sekolah nggak punya, kalau mau buang sesuatu bingung nyarinya kemana, masa harus ke musola gitu ya. Tapi alhamdulillah meskipun belum ya layak seperti sekolah lainnya. Tapi kedepannya mungkin ruangan sebelahnya ada Pak Gugur, barangkali bisa disepat lagi ya untuk barangkali nanti Bu Susi masih lama jadi pengawas di sini kan, kalau datang ke sini lalu yang ditanya pertama tuh Pak balik mana? Tapi kalau ada sini bagus sama Bu ya. Ya ini platform tembok kepala sekolah juga sudah mulai tampak bagus gitu ya. Meskipun belum seperti yang diharapkan. Ini lampu sorot, perbaikan ulang, terusnya lapangan jauh dan instalasi listrik belum selesai juga. Drainase, pembangunan estafel gitu, sudah jalan. Ya ini sebagainya yang bisa ditampilkan, masih banyak yang belum ditampilkan karena keterbatasan. Ini ada beberapa prestasi yang pernah diraih. Juara Olimpiade Kimia yang Salah Ainul Hani, juara 1 volleyball putri ya tingkat kabupaten, penyelenggaranya Pak Popsi, juara 1 volleyball putra tingkat kabupaten Kuningan juga, juara 2 catur putri tingkat kabupaten Kuningan, juara harapan lomba sekolah sehat tingkat kabupaten Kuningan. Ini prestasi yang terbaru, kita mendapatkan juara Olimpiade PSN ya tingkat provinsi atas bidang biologi ya, atas nama Muhammad Jarbian. Jadi, terima kasih ini pemimpinnya nih Bu Yuli ya, Bu Yuyu, ini namanya Ibu Yuliana tapi tidak mau dipanggil Bu Yuyu, Bu pengennya Ibu Yuyu. Jadi kadang bilangnya kalau Yuli kadang ayu kadang beli katanya nggak enak. Tapi kalau Bu Yuyu kadang ayu kadang ayu terus Pak, harus ayu Pak. Ini ada juga OSBN ya, bidang sosiologi atas nama Riyani Nurul Azlia kelas 11 IP 12 IPS 5 ya. Ini Olimpiade Sosiologi sama Riyani Nurul Azlia. Nah ini saya datang ke sini Bapak dan Ibu tuh membawa Bapak disebutkan atau Pak Dr. Andes Kailani masih gerak gitu ya. Yang tadinya sekolah Cimaru tuh nggak apa-apa, tuh harus jadi sekolah berat gitu, kayak apa gitu ya jadinya. Setelah beberapa tahun berjalan ditetapkan juga sebagai sekolah Masagi gitu ya. Yang tesnya kepala sekolah tapi dampaknya ke semua guru ya. Jadi akhirnya ada yang namanya pembinaan karakter ya, tiap Senin harus bagaimana, Selasa harus bagaimana, pas istirahat bagaimana, pulang sekolah bagaimana, itu kan ada pembentukan karakter. Jadi sekolah yang tesnya kepala sekolah, yang lulusnya kepala sekolah dampaknya ke. Dan kemarin barusan juga kita melaksanakan sekolah berintegritas. Alhamdulillah kepala sekolahnya lulus lagi gitu ya. Terus ternyata setelah lulus juga tidak otomatis ada uji kom. Diadakan uji kompetensi tentang sekolah berintegritas. Lulus lagi gitu ya. Nah nanti dampaknya ke Bapak dan Ibu juga gitu ya. Sekolah apa yang disebut dengan sekolah berintegritas? Sekolah berintegritas itu salah satunya adalah harus minimalnya disiplin gitu ya. Keduanya tepat waktu, mengajarnya sesuai dengan standar yang diharapkan. Dan yang lebih hebat lagi, kita nanti di bawah pengawasan KPK langsung gitu ya. Jadi segala yang berhubungan dengan keuangan dan sebagainya terpantau oleh KPK. Itulah sekolah berintegritas. Sanggup tidak sanggup, bukan kepala sekolahnya lulus gitu ya. Jadi yang wayahnya. Nah ini orang gimana tentang jumlah rombel gitu ya. Saya datang ke sini di tahun 2021 siswanya berjumlah hanya 772 gitu. Dalam perjalanannya waktu kita tahun pertama naik menjadi 834 dan sekarang alhamdulillah naik lagi menjadi 900 gitu ya. Kita itu sekarang di atas Cimirut dan Lebakoni gitu ya. Kalau dulu Lebakoni dan Cimirut ya. Jadi alhamdulillah kita tuh jumlah siswanya di atas Cimirut dan Lebakoni. Mereka masih 800, kita sudah 900 gitu. Rombel juga tadinya saya kesini kan hanya berjumlah berapa? 24 naik 25, sekarang 27, tahun depan 28 gitu ya, mudah-mudahan gitu. Kalau 28 itu Wakasete dapurnya 4 gitu ya, mudah-mudahan tahun berikutnya 28 rombel. Jadi siswanya juga meningkat nantinya, bukan 900 lebih, ya mungkin sampai 900 lebih, amin gitu. Itu kan perkembangan yang cukup lumayan bagus gitu ya. Dan itu mudah-mudahan minta dukungan dari Bapak Ibu semua gitu ya. Tadi kalau pelayanan, prestasi dan penampilannya tidak bisa ditampilkan, karena saya datang ke sini yang pertama kali itu adalah banyak orang tua yang menganggap SMA 1 Ciwaru sekolah yang sekolah ke Ciwaru mahal katanya gitu ya. Setelah dia kelas 3 SMP, setelah dalam perjalanan waktu malah tetap sekolahnya ke
sini karena melihat ternyata gedungnya sudah ada, katanya gedungnya tadi mengerikan gitu. Tapi alhamdulillah gitu sudah berjalan. Ya lanjut. Nah ini tentang pengembangan diri dan orang lain yang sudah dilaksanakan, menunjukkan praktek pengembangan diri berdasarkan kesadaran dan kemauan pribadi ya. Ini pernah ketemu dengan aktif di di MKKS, jadi sekolah penggerak. Terusnya pernah juga kedatangan tamu Pak KCD ke sini ya, dalam rangka untuk mengisi acara workshop ya, dan lanjut. Melakukan pengembangan diri sesuai dengan kebutuhan dan keperluan pendidikan ya. Ini aktif di organisasi di MKKS sebagai seksi hubungan masyarakat ya, di PGRI juga aktif, termasuk juga mungkin di sekolah penggerak ya, karena kita juga sudah beberapa kali juga mengimbaskan. Yuk lanjut. Pengibasan kurikulum merdeka, IHD, IKN, dan workshop modul belajar di modul project K5 ya. Alhamdulillah sekolah kita ini sudah melangkah, modul juga sudah modul yang dimodifikasi ya, bahkan sudah mencoba modul mandiri. Kurikulum juga sudah 2 tahun berjalan menggunakan IKN ya, termasuk juga P5 kita sudah hampir melaksanakan 5 dimensi ya. Mudah-mudahan di tahun berikutnya sudah 7 dimensi terlampaui. Lanjut. Ini berpartisipasi aktif dalam jejaring dan organisasi yang rupanya di PGRI, Pramuka, MKKS, dan DKM Masjid. Termasuk juga kemarin kita kedatangan dari ini ya, dari PMI ya. Kebetulan ibu ketuanya itu ibu ketua PMI-nya wakil bupati ya. Istri bupati. Dan hebatnya dari sekian sekolah yang didatanginya hanya di SMA 1 Ciwaro, bupati istrinya bupati itu nyawer gitu ya, entah nyawer kan gitu ya, sampai dia komen di warung makan di sana gitu ya. Jadi hanya satu-satunya saya datang ke sekolah itu yang mau nyawer gitu ya. Iya yang tadi mau ya. Ya mengapa nyawer? Mungkin karena malamnya SMA 1 Ciwaro itu daerah ini pembinaan eskul, baik eskulnya itu eskul ataupun intra maupun ekstra ya. Mudah-mudahan yang kita ini kan, dan alhamdulillah didukung oleh komite ya. Alhamdulillah komite juga mendukung bahwa sebagian komite itu nanti diarahkan untuk kegiatan ekstra dan intrakurikuler. Kemarin kita sudah mendapatkan lomba voli ya. Pak Danang mana ya? Voli ke Cirebonnya di Lima dan di Rangga Detik. Saya kalau sampai final saya datang finalnya aja gitu. Dan finalnya biasa saya jadi amplop buat saya tapi juara saya kasih amplop langsung gitu ya. Kalau juara, tapi kalau gugur di awal ya nggak mau. Nah, saya Semangat menang. kita juga ada lomba silat bahasa dengan apa ya? Desember ya, di Desember ya. Pokoknya mah kalau yang dikirim itu adalah yang terbaik gitu ya. Poli tiap hari latihan saya tahu gitu ya. Tapi kalau bertanding kalah berarti bukan karena siswanya yang kurang, tapi mungkin sekolah lain yang lebih baik, lebih bagus. Tapi yang penting ada usaha dan punya ini ya. Silat Pak minimal juara perunggu siap. Siap, saya dukung gitu ya. Iya, semangat. Pramuka sekarang dirubah menjadi 2 minggu sekali ya. Yang kita upacara dan apel, kalau apel dilakukan dengan rapat briefing, dan termasuk juga mungkin kita ada kombelnya gitu ya, komisi belajarnya di situ. Umpan balik ada pengajar, ya komunitas praktisi ya, komunitas pembelajaran, komunitas praktisi, komunitas pembelajaran kegiatan HT, workshop dalam rangka perbaikan kualitas belajar yang terpusat dari murid. Ini komunitas pembelajaran sekarang jadi kombel gitu ya. Sekarang ini kumpul para ini ya, lanjut ya. Alhamdulillah SMA 1 Ciwaro komitenya sangat support ya, mendukung sekali gitu. Dan kita itu SMA kedua yang menyelenggarakan rapat orang tua ya setelah Ciawi, dan alhamdulillah dijadikan sebagai contoh gitu. Termasuk SMA yang lain karena Cibibin, Nuragung bertanya seperti apa di Ciwaro gitu ya. Yang jelas mah Ciwaro mah aman-aman saja, tidak ada masalah itu. Ya lanjut di manajemen sekolah ini berorientasi pada murid. Ya lanjut
beberapa yang minta keringanan gitu ya. Ada yang dibebaskan 100%, ada yang diberi keringanan sampai 75%, tergantung dari kemampuan orang tua masing-masing. Ya, lanjut. Nah, ini yang saya tunggu-tunggu ya. Ini yang tadi juga muncul-muncul. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Barangkali nanti kurang lebihnya ada dengan wawancara dan visitasi langsung gitu ya, apa yang diperlukan. Mungkin bagi anak-anak yang harus isi instrumen nanti mengikuti dari petunjuk dari asesor ya, apa yang harus diisinya, termasuk juga ini orang tua dan gurunya. Guru juga nanti yang 10 orang itu mau bantu untuk mengisi isiannya. Mudah-mudahan lama-lama kita contek belum nanti. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala SMA Negeri 1 Ciwaru yang sudah memaparkan program kinerjanya di tahun 2023. Untuk mengingatkan nanti tim foto, 1 foto kegiatan pembukaan, 1 foto kegiatan penutupan pada saat serah terima, kemudian 4 foto kegiatan dan 4 foto sapras yang dijadikan ambulan. Itu saja, karena kami berbagi tugas. Nanti dokumen di mana dokumen? Jadi ada wawancara sama telah dokumen. Oh, ya udah. Kesini aja mungkin ada konfirmasi ya, ada konfirmasi dari. Nah, tadi program kinerja dipaparkan oleh Bapak Kepala Sekolah. Mungkin dari pihak kami itu akan melakukan konfirmasinya bukan kepada Bapak Kepala Sekolah, tapi konfirmasi kepada seluruh warga yang ada di SMA Negeri 1 Ciwaru. Jadi kepada Bapak Komite, kepada Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Staf TU. Nah, kemudian karena tugas saya di asesor 2 adalah melakukan observasi, kemudian bersama anak-anak, dan mungkin nanti memandu dari penilaian. Jadi saya serahkan kepada Bapak Dr. Andes Kailani. Mengapa? Pertama saya minta kepada kepala sekolah kendala dan kesulitan ketika menerapkan keluh kesahnya Pak, kaitannya dengan sekolah penggerak. Sementara di Ciwaru awalnya tidak disiapkan. Nah itu langkahnya apa? Kami kan harus sudah menjadi sekolah penggerak kan Pak, otomatis Pak. Terutama juta kan? Iya. Oh ada dulu. Tahun kedua. Ya. Kalau penggunaan anggaran sih nggak ada masalah Pak, karena di situ ada rambu-rambunya, gampang, ada aturan mainnya lah. Yang susah itu menerapkannya, menerapkan untuk diseminasi terhadap teman-teman guru. Kira-kira apa perlu? Jadi kalau di sekolah itu ada namanya sekolah itu didampingi oleh yang datang itu karena menangani banyak sekolah ya, jadi selama sebulan itu jadi kebagian dari sekolah dan ini pengalaman dari itu membantu apa saja yang dijadikan hambatan ya sekolah dijadikan solusi. Nah sekarang kali sudah tahu kegiatan apa hari ini? Bapak Ibu gurunya mau belajar juga ya. Kegiatan apa? Lanjutkan angkatan 9 sama sudah sampai lulus tahap yang lain, mewawancaranya mundur karena ada kami yang mandiri Pak. Kalau ini bukan IKM lagi Pak, bukan IKM lagi, sudah PSP. Jadi yang namanya PSP itu program sekolah penggerak, jadi bukan lagi IKM mandiri berubah gitu ya, karena PSP otomatis menggunakan ya harus. Iya Mas. Tapi teman-teman guru kan belum Iya. Kita tahun sekarang ada 2 yang mendaftar Pak, tapi nggak tahu informasinya. Ada 1 orang guru yang ini dengan ini dia senang dengan ini Bu Hernawati ini ya. Bangga dengan SMA 1 Ciwaru dengan sekolah penggeraknya gitu. Kita memberikan pengimbasan sekolah lain gitu ya. Padahal sekolah lain juga mungkin lebih paham lebih, tapi karena kita dianggapnya sebagai sekolah penggerak jadi mereka antusias gitu ya. Sampai kadang-kadang terakhir kemarin di Dharma juga
sampai antusias sekolah anak diliburkan ya, karena pengen sharing aja praktek baik dengan kita bagaimana penerapan IKN di sekolah kita. Dan alhamdulillah gitu ya. Jadi kita bangga gitu ya, bangga bahwa SMA 1 Suami itu meskipun di pinggirannya tapi tidak pinggiran gitu ya, tidak ketinggalan. Tadi yang disampaikan bagaimana kondisi siswa kita tentang komputer juga sama, hampir 90% didominasi orang tuanya itu adalah karyawan BRI di sini kan. 90%-nya karyawan BRI. Jadi mereka itu banyak yang relokasi ke Jakarta karena dari bubur, rokok, Indomie. Jadi alhamdulillah ya ada berkahnya, meskipun ini yang menjadi kendala utama siswa kita adalah lebih banyak ditinggalkan orang tuanya ya, bergaulnya dengan nenek, dengan mamang, dengan bibi atau dengan kakek gitu ya, sehingga pergaulannya yang kurang pantau gitu ya. Itu yang menjadi kendala utama. Kepada saya untuk memaparkan kesulitan apa ketika Bapak Kepala Sekolah datang ke sekolah ini ya Pak. Kesenangan bukan sendiri ya. Mewakili guru semua. Oh. Sepertinya sama ya, semuanya pada kaget ya. Kaget semua tuh, iya Bapak. Kaget nggak? Kaget semua tuh, iya Bapak. Kaget nggak? Bapak Kepala Sekolah datang sebagai kepala sekolah penggerak. Guru-guru itu berinovasi, Bapak menggunakan metode yang kekinian, gitu. Yang kata Bapak tadi sesuai dengan 4.0 itu ya Pak ya? Revolusi ya, 4.0. Karena kan Ali bin Abi Thalib juga bilang didiklah peserta didik itu sesuai zamannya. Jadi Bapak Kepala Sekolah juga, aduh kok deg-degan ya Pak? Saya gemeteran. Kirain Bapak tuh nanyanya tentang saya aja. Saya nggak tahu dengan apa guru-guru yang lain, mungkin Bapak nanti bisa nanya dengan kepada guru yang lain. Soalnya saya bingung Bapak, pengalaman saya aja ya Pak ya. Setahun 6 bulan pertama, ketika itu saya ditunjuk sebagai guru P5 Bapak. Apa itu guru P5 itu kan? Yang mana P5 udah 6 bulan berjalan, saya ikutin aja. Kayak meraba-raba itu apa itu kurikulum merdeka gitu ya, saya jalankan, saya lihat modul, terus ditanya semester 2 itu sama Bapak Kepala Sekolah, mana dokumentasinya, terus udah di-share belum ke Instagram atau sosial media. Aduh saya tuh gimana caranya, jujur Bapak saya bikin Instagram itu 1 Januari itu dibikin sama siswa Bapak, itu semester 2 ya, jadi 6 bulan berjalan nggak pernah didokumentasikan gitu. Jadi semester 2 itu saya tuh minta dibikinin, ingat aja sama Pak Nunisa kelas 11, saya bikin namanya itu Hernawati Semanik P5. Awalnya saya cuma mengupload foto aja kegiatan, cuma lama-kelamaan saya belajar mengedit video dari CapCut. Untungnya terus Canva Bapak, seperti itu. Canva itu diajarin untungnya sama Ibu Ima, dan saya belajar ke anak-anak juga Bapak. Jadi ketika saya mengajar tuh ini gimana caranya saya mengedit video dan menguploadnya. Jadi awal-awal itu saya di WA Bapak, dari situ sama PSM. Pas setelah saya scroll, ya Allah itu apa senang banget Bapak. Saya ingin tahu. Mungkin Bapak Ibu yang di sini ketika ngupload gak pernah ada ya yang langsung di share ulang. Kalau saya nge-tag di sana itu Bapak kan awalnya tuh terus pernah Bapak nge-WA ke saya, Ibu kalau ada waktu boleh nggak saya main ke SMA Ciaru? Nggak boleh Bapak, mangga diantos. Mungkin pikiran beliau saya lagi ada di Cilimus katanya apa ya tentang Dapodik. Mungkin di dalam pikirnya SMA Ciaru dari Cilimus itu bisa 1 kilo 2 kilo. Pikiran beliau itu Bapak mangga diantos dari Tagus Sabaraha, ada kan Sundanya Bapak. Tapi katanya ini acaranya baru selesai jam 3. Bapak terang segar IT Cilimus teh kira laku 50 kilo 40 kilo saudara itu. Oh gitu atau Manawi sanes waktu seperti itu. Nah setelah itu Bapak ternyata datangnya tuh ke SMA 3 Bapak. Mungkin diterima dengan baik sama Pak
Bapak Heri. Dan sekarang itu kemarin Bapak Heri dapat apresiasi dari perwakilan dari Kuningan, dapat penghargaan dari Pesta Majestic Jabar. Itu awalnya tuh di Kabupaten Kuningan itu saya Bapak yang yang tadinya saya bener-bener Pak nggak tahu apa-apa, pokoknya blank aja. Jadi dari situ tuh ternyata dengan kesibukan saya sebagai ibu, istri, dan mungkin istri juga pada tahu ya anaknya pada kecil-kecil dan ngurus sendiri, nggak punya pembantu. Gimana bapaknya? Wonder Woman, Mas. Kita mungkin jadi saya yang tadinya nggak bisa apa-apa, saya mulai upload ke YouTube. Bahkan sekarang saya jadi Shopee affiliate, Bapak upload di video Shopee. TikTok affiliate. Dan Bapak saya satu punya pengalaman ketika anak-anak tuh peserta didik, gimana sih coba saya mau ya ketika saya ngajar, saya lihat di TikTok Bapak, itu anak-anak tuh antusias, yang antusias tuh seneng. Jadi mereka lupa dengan antusiasnya. Pengalaman saya Bapak ya, orang bilang itu alay banget. Dan saya pun pengalaman ketika saya ngajar, masa saya ngomong itu biasa aja. Ketika saya ngajar simple present tense kan video HP saya itu disimpan. Ya saya kan harus ngomong baik. Terus siswanya juga mereka juga kan ketika saya tanya tuh siap-siap Bapak. Mereka tuh siapkan HP-nya takut karena nanya ke bagian. Itu Pak di fungsi simple present tense aja anak-anak itu tahu mana kebiasaan, mana kebenaran umum, bisa memberikan contohnya tanpa kecuali semuanya individu. Bisa karena ketika ayo kamu jawab satu-satu tuh saya tuh di live kan tuh anak saya kalau ibu saya yang nggak bisa gimana, jadi ternyata saya tuh berinovasi belajar tuh ternyata emang anak-anak tuh kekinian Bapak seneng kalau live TikTok, live IG gitu. Dari tadi follower saya cuma 50, sekarang udah 750. Diambil mungkin banyak kekurangannya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baikkan terus untuk Ibu Sama. Sekolah penggerak, Ibu Eti yang saya tahu daftar sebagai guru penggerak kedaluarsa Pak. Padahal umurnya di bawah saya, apalagi saya begitu Pak ya. Jadi mohon maaf saya nggak bisa. Di sisi lain, generasi zaman saya paling hanya 1-2 orang yang mengerti komputer Pak ya. Namun demikian, saya berbesar hati ketika ada pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh sekolah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah. Praises to Allah. I never thought about all the things you had given to me. I never thanked you once. I was too proud to see the truth and prostrate to you.